Oke, baik, mari kita buka kuliah kita dengan berdoa. Ayo semua. Oke, seperti biasa, doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bagi yang non-Muslim, silakan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islamina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, siang apa sore nih? Oh siang ya, jam 1, siap. Oke, baik. Jadi kita masuk ke pertemuan 12 ya hari ini. Dengan topik kita masih tentang distribusi sampling. Wah, di sini kalau berdasarkan RPS kita berlatih ya. Contoh soal distribusi sampling. Baik, nanti saya akan tunjukkan ke kalian ya, contoh kasus sederhana aja untuk keempat jenis distribusi sampling yang telah kita pelajari. Nah, jadi ini dia. Nah, perhatikan ya, silakan kalau direkam silakan. Jadi ini contoh untuk distribusi Z atau tabel Z. Nah, tabel Z itu fungsinya untuk menentukan mana bagian dari data tersebut atau data yang kalian cari itu yang masuk dalam kriterianya atau masuk dalam kategori data yang kalian inginkan. Jadi contoh ini, sebuah pabrik memproduksi poros baja dengan diameter target 20 mm. Nah, ini diambillah 58 sampel. Nah, artinya sampelnya besar ya. 50 sampel dari hasil produksi tersebut. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung berapa persenkah dari 58 nih yang masuk ke dalam kriteria, di mana range atau jangkauan yang dibolehkan ya untuk produksi adalah plus minus 0,05 mm. Ya. Oke, baik. Jadi plus minus ya berarti batas atas adalah 20 plus tambah 0,05. Berarti 20,05, batas bawah adalah kita kurang aja. 20 kurang minus 20 kurang 0,05. Nah, milimeter. Nah, rumusnya ini dia. X inilah nilai targetnya itu 20. Mu adalah rata-rata dan sigma adalah simpangan baku. Ya. Maka kita cari dulu pertama adalah rata-rata. Ya, rata-rata. Ya, rata-rata. Gunakan average, gunakan fungsi average. Ambil kemari, center, up. Maka dapat rata-ratanya 20,07 mm untuk rata-rata. Ya, kemudian simpangan baku STD, standar deviasi, adalah gunakan STD S sampel, sorot ke bawah, enter. Maka dapat simpangan bakunya 0,079 mm. Ya. Nah, pertama gini, perhatikan ya. Ini berarti nilainya harus di antara ini 19 dan 20. Nah, jadi kalau saya buat apanya? Ya. Ini katakanlah daerah 20, ini 20,05 ya. 19 itu mungkin di sini ya, di sini. Ya, supaya paham kalian. Nah, di sini ini 19,95. Artinya
target atau produk yang dicari itu adalah di antara ini kan. Di antara ini kita kasih warna hijau. Nah, ini dia. Inilah dia target kita. Artinya logikanya kalau katakan ini adalah daerah A, ini B, dan ini C, maka daerah C adalah berapa? Apa? A kurang B kan? Betul nggak? Nah, logikanya ya kan? Nah, sekarang kita akan cari dulu. Jadi kalau Z itu, ya daerah Z, cari Z itu adalah berarti kalau daerah, oh sorry, saya belum tunjukkan hipotesisnya. Ini dia. Ini dia. Kalau Z, ya, nilai di bawah Z itu adalah persentase peluang data yang tidak termasuk. Ya, yang tidak termasuk. Jadi kita harus cari dulu, cari Z berapa persen yang nggak masuk, dan kemudian B berapa yang nggak masuk dikurangi, maka yang dikurangi justru jadi termasuk. Ya, jadi gini caranya ya. Nah, peluang ya X lebih kecil dari 20,05 ya. Itu adalah, nah, gunakan rumus yang Z ini. Buka kurung X rata-rata, ini rata-rata dikurang, oh salah, X target, X target ini dia, batas atas dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, ya, oh kok minus, taruh ya. Ya, baru minus kita lihat ke tabel apa? Tabel Z. Tabel Z yang minus, Z negatif. 0 minus 0,29 ya kan? Tabel kita lihat 9 dulu, baru minus, nah kita tandai, baru minus 0,2. 0,2. Nah, ini dapat. Maka ini kita copy, letakkan kemari. Oh, salah saya. Oke, apa? Ini dia, sorry. Ini adalah Z-nya. Z. Nah, maka peluang di bawah ini adalah sebesar, kita ubah aja ke persentase, percentage. 38%, 38,59%. Ya. Nah, berarti ini 38, ini copy aja. Percentage. Nah, yang ini berapa? Nah, yang ini kita cari lagi. Katakan ini Z atas ya, Z atas. Ini terserah aja, terserah kita aja mau buat apa aja. Penting asal kita paham aja. Z bawah. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Buka kurung. X-nya 19 dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Nah, maka di bawah 19 ya. Peluang X di bawah 19,95 adalah, nah kita cari lagi. Kita ambil 3 angka belakang koma, ya minus 156 ya. Nah, 6-nya kita tahan dulu, 6 ada 6. Ini 0,6 baru minus 1,5. Tarik ini dia, rap, ini dia. Dan kita copy. Ya betul, 6 minus ya. Baru kita letakkan di sini. Nah, baru kita ubah ke percentage. Nah, maka jawabannya ya, peluang 19,95 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 20,05 adalah kita kurang
Batas atas, persentase dikurang, persentase. Nah, berarti ada 32%. Nah, kita besarin. Ini jawabannya. Berarti 32,6% dari apa ini? eh, hasil hasil produksi ini yang memenuhi target. Lebihnya gagal. Kurang apa? Kekecilan atau kebesaran. Artinya apa? Tukang bubutnya ganti. Nggak jago dia gitu. Masa cuma 32% kan yang masuk? Rugilah perusahaan. Berapa berapa juta ya rugi kan gitu kan. Ganti 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 kan gitu. Rekrut lagi. Ya, ada pertanyaan kira-kira? Paham kira-kira logikanya? Ya. Oke, itu untuk eh, tabel Z ya, tabel Z. Nah, tabel Z untuk itu, untuk menghitung ya. Bisa aja kalau hitung manual bisa, tapi kan lama nih hitung manualnya kan. Nah, kemudian tabel table T ya. Nah, kita lihat table T ini sudah sifatnya apa namanya ya? Hipotesis ya, dugaan, membuktikan dugaan. Ya, kemudian hipotesis ini digunakan untuk table T ini digunakan untuk sampel yang kecil atau di bawah dari 30. Nah, jadi dalam eh, apa namanya? Dalam menentukan dalam menolak atau menerima dugaan atau hipotesis, maka udah pasti perlu degree of freedom, DF. Nah, rumusnya ini dia, T sama dengan X bar rata-rata dikurang mu 0 ini nilai awalnya dibagi simpangan baku dibagi akar jumlah data ya. Dengan degree of freedom-nya adalah n kurang 1. Nah, hipotesisnya H0-nya ini sama ya. Distribusi T Chi square sama ANOVA sama H0 ya. H0 menyatakan bahwasannya nggak ada perbedaan nilai sama aja. Artinya nggak ada perbedaan signifikan antara semua data yang kita ambil. Tapi kalau H1 nih kebalikannya, ada perbedaannya nih, ada perubahan signifikan. Nah, ya kan, ada pengaruh. Nah, itu juga bisa. Kata-kata lainnya ya. Ada pengaruh nih. Nah, itu kalau H1 diterima. Kalau H0 nggak ada pengaruh tuh, biasa aja. Nah, kapan dia diterima? Nah, ketika T hitung, ini T hitung. Ya. T hitung, nanti ada T tabel, itu namanya T kritis. Ketika T hitung lebih kecil dari T kritis. Ketika T hasil perhitungan dari data lebih kecil dari T table. T table itu di sini. Nah, ini T table. Ya. T table. Nah, dia. Tapi ketika T hitung lebih besar, maka lebih besar dari T kritis, maka dugaan awal ditolak. Artinya H1 diterima. Berarti ada perbedaan signifikan atau ada pengaruh ya kan dari dari pemberian suatu variabel terhadap variabel lain. Baik, kita coba ya. Ini dia ya. Sebuah laboratorium teknik mesin mengevaluasi kekuatan lentur material komposit. Produsen mengatakan bahwasannya atau mengklaim bahwasannya ini nilai lentur rata-ratanya 320 MPa. Nah, maka diambillah sampel 28 sampel digunakan untuk menguji apakah benar pendapat si produsen ini. Nah, yang perlu kita cari utama adalah X bar rata-rata. Rata-rata. Rata-rata average. Nah, kemudian mu0 M0 adalah 320 ya. Simpangan baku ya. Simpangan baku STD. STDF sampel jumlah data
Ya, n count ya. Biasakan pakai rumus ya, jadi nggak salah nanti. Nah, 28. Oke, maka kita hitunglah T hitungnya. T hitung. Ya, T hitung adalah X bar dikurang 320 dibagi K kurung standar deviasi bagi SQRT, square root daripada data. Yes. Nah, 35,5. 3,5. Nah, sekarang untuk T-table kita perlu pertama adalah alfa. Nah, kita gunakan alfanya yang ini dia, yang 95%. Ya, ini umumnya 95%. Dan kita akan cari degree of freedom-nya, DF-nya. Nah, di dalam hitungan C, degree of freedom DF, DF itu sama dengan jumlah data kurang 1. Ya, maka DF adalah apa yang ikut. Ya, jumlah data N kurang 1. 27. Ya. Nah, maka kita lihat di tabel T. 95%, 27. Ini dia. Ya, 27, 90%. 2,052. 2,052. Maka T kritis 2,052. Nah, maka kita masukkan kemari. Ya, kita uji, jangan main lihat-lihat, pakai rumus saja. If buka kurung T hitung lebih besar dari T kritis, koma, maka buat sama lebih besar ya kan, tanda besar, atau selain itu buat tanda lebih kecil. Nah, itu dia. Ternyata dapat T hitung lebih besar dari T kritis. Berdasarkan hipotesis, nah kalau T hitung lebih besar maka H0 ditolak. Ya, H0 ditolak. Nah, H0 ditolak. H0 tuh H0 tolak. Artinya nggak benar ini. Gitu. Bahwasanya sama aja dia. Interpretasinya adalah bahwa kekuatan lentur rata-rata dari material tersebut tidak mendekati atau sama dengan 320 MPa. Nah, itu jadi seperti yang pernah saya katakan di apa ya, bahwasanya kita nggak main piling-piling ya, nggak ada piling-pilingan di sini. Ya. Oke, jadi semuanya harus berdasarkan perhitungan. Ada pertanyaan di T? Ada pertanyaan di T? Paham kira-kira? Ya, apa yang di T ini apa sih sebenarnya dikerjakan? Nah, gitu. Itu pertanyaannya. Macam di Z, Z ini apa? Apa mungkin di Z kita untuk menentukan apa tadi yang seperti di T itu? Nah, ya kan menentukan hipotesis nggak bisa ya. Di Z nggak bisa. Di Z hanya ini dia hanya persentasi peluang aja dia di Z. Jangan coba-coba kalian pakai Z itu di apa ya di tesis nggak dapat. Oke, baik. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Yaitu ke chi square.
Chi square mirip dengan T. Cuma Chi square ini untuk apa namanya? Untuk kasus yang kategori yang nggak numerik dia. Nah, seperti ini, seperti saya nih. Contoh nih, ya. Eh, kondisi suhu, ada suhu rendah, suhu sedang, suhu tinggi. Kriterianya ada di dia, ya kan? Kemudian untuk konduktivitas panas, konduktansi listrik, listrik ya. Ini ada eh, jangkauannya untuk yang rendah berapa, untuk yang medium berapa, untuk yang tinggi berapa. Ya, nah, kemudian baru nanti kita tentukan. Nah, sini sudah saya siapkan sini. Ya, ada yang untuk suhu ada yang rendah, sedang, tinggi. Untuk yang apa namanya? Konduktansi ada rendah, sedang, tinggi. Nah, kita diminta untuk apa? Kita diminta untuk apakah ada hubungan? Apakah ada hubungan antara suhu kerja dengan konduktansi listrik dari hasil pengukuran ini? Dan juga tamat pakai ini kalian dan elektro tamat selesai. Udah tamat ST. Oh ya nggak ada pak, dah. Dibuktikan pakai apa? Pakai chi square. Baik, saya akan tunjukkan kalian ya. Ini sudah saya siapkan supaya nggak lama kali. Nah, kita gunakan. Ini sudah saya siapkan tabelnya seperti ini. Ya, ini suhu, ini konduktansi, ini kategori. Nah, jadi kalau dalam Excel kita cukup kasih range terbawahnya. Nah, jadi kalau ini yang terbawahnya ya yang working temperature atau suhu, paling bawah ini yang low temperature 25. Maka saya letakkan 25 di sini. Medium paling bawah adalah 51, saya letakkan 51 di sini. Ya. Kemudian tinggi paling bawah 76, batas bawahnya. Demikian juga untuk yang konduktansi. Konduktansi paling rendah di bawah 2, berarti 0. Nah, kemudian yang medium paling bawah 2, ada 2. 2 kali 10 pangkat 6. Ya. S per M ini apa? Kalau elektro apa nih? Saya nggak tahu juga apa S per M. Karena elektro kan. Wah, saya comot-comot lah. Comot dari data orang kan gitu kan. Kemudian yang paling rendah yang paling tinggi adalah 4. Maka saya letakkan 4. Nah, itu ya. Nah, baru saya gunakan fungsi apa? VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ya, value table-nya di mana untuk suhu ini? Kemudian tabel array-nya mana? Ini tabel array-nya. Kemudian mana yang mau dilihat? Itu adalah kolom 1, 2, 3, kolom 3. Enter. Nah, maka itu sudah. Kita cek. Suhu 30. Suhu 30 termasuk rendah ya, ini dia. Ini kan antara 25 50 ya, rendah deh. Berarti betul kan? Betul. Nah, oh sebentar. VLOOKUP ini tabelnya saya kunci dulu supaya jangan bergerak. Karena kalau digeser dia ikut bergeser dari bawah. Konduktansi demikian juga saya gunakan VLOOKUP, VLOOKUP. Nah, kemudian VLOOKUP-nya bukan lagi 30 tapi ini ya. Baru tabelnya nggak semua ini aja. Dua ini aja. Baru dikunci, baru kita pilih kolom kedua. Enter. Nah, 1,8 rendahkah itu? Ya, di bawah 2, ya kan? Berarti rendah. Berarti pas. Kalau udah pas, baru kita copy ke bawah. Nah, dapatlah kategorinya. Ya kan? Berarti ini rendah-rendah, maksudnya suhu rendah, konduktansi rendah, dan seterusnya. Statusnya ya, status. Status. Saya lihat ke bawah sini. Oh iya, ternyata harus ada yang saya kerjakan lagi. Saya satukan dulu. Ini disatukan gunakan N. Nah, ini perlunya dipetakan dulu ya, enggak bingung. Iya, rendah-rendah. Nah, kita satukan, kita satukan. Oke, nah baru kita cari nanti ya. Rendah-rendah. Ya, jadi count if
Range-nya ini tarik ke bawah, koma kriterianya adalah rendah-rendah. Rendah-rendah. Nah, ada 6. Rendah-rendah. Baru kemudian yang ini adalah rendah sedang. Rendah sedang. Count if range kriteria rendah sedang. Ada 3. Rendah tinggi, count if range kriteria rendah tinggi. Ada 1. Subtotal kita sum. Total spread ya. Baru kemudian yang ini juga sedang rendah. Count if range sedang rendah. Ambilnya di sini sedang rendah. Oke. Baru kemudian count if tinggi rendah. Range tinggi rendah. Nah, ini range ini adalah sedang-sedang. Ada sedang-sedang nih kan. Ini 5. Ini tinggi sedang. Tinggi sedang. Ini rendah, sedang tinggi. Sedang tinggi. Baru ini tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Oke, kita total. Tolong HP disimpan, tolong. Tak tolong lagi saya. Nah, ya. Jadi total rendah 10, sedang 10, tinggi 10 suhunya. Yang kalau dari sisi konduktivitas ya rendah 9, yang 10, yang sedang 10 totalnya. Nah, di sini kita akan hitung frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Frekuensi absorpsi ini dia, observasi ini dia, observasi ini dia. Ya, rendah sedang, rendah ini dia, 6. Rendah sedang, ini dia, 3. Rendah tinggi, ini dia. Kemudian sedang rendah, ini dia. Sedang-sedang, dan sedang tinggi, baru kemudian tinggi rendah, baru kemudian tinggi sedang, dan terakhir tinggi-tinggi. Nah, frekuensi harapan adalah ya total semua rendah ini dibagi total semua frekuensi ya. Frekuensi rendah ya dibagi frekuensi total frekuensi semua dikali dengan suhu rendah total. Jadi gini, Pak kurung frekuensi konduktivitas total yang rendah dibagi total semua frekuensi dikali dengan frekuensi rendah suhu. Nah, itu dia 3,0. Ya, kemudian ini bukan subtotal ini. Square. C square aja ini total C square. Total C square. Nah, baru yang ini rendah sedang. Ya.
eh, rendah ini dibagi total semua frekuensi dikali dengan sedang, di sedang total. Oke. Kemudian rendah tinggi. Berarti seluruh frekuensi rendah konduktansi dibagi frekuensi seluruhnya dikali total tinggi suhu. Dapat 3,0. Oke. Kemudian sedang rendah. Sedang dah, kita kemari larinya. Buka kurung, sedang totalnya 10 dibagi total semua frekuensi dikali sedang rendah. Ini dia kali rendah. Baru kemudian apa nih? Sedang-sedang. Sedang-sedang. Kurung sedang dibagi dikali sedang. Lalu kemudian kurung tinggi, tinggi rendah. Tinggi bagi ini sedang nih, sorry, sedang dibagi 30 dikali suhu tinggi. Iya ya? Ya betul. Baru kemudian tinggi, total tinggi konduktansi dibagi total semua frekuensi dikali tinggi rendah, berarti suhunya rendah. Nah, itu dia. Kemudian tinggi dibagi frekuensi semua dikali sedang. Lalu terakhir tinggi, total tingginya dibagi total frekuensi dikali total suhu tingginya. Total frekuensi suhu tinggi. Nah, maka kita gunakan pakai rumus ini. Mana tadi? Ini dia. Ini kita tarik dulu ya. Tarik aja supaya kita jangan salah rumusnya. Rap kemari. Nah, berarti observasi dikurang frekuensi harapan pangkat 2 dibagi frekuensi harapan. Kita kurung. Ini dikurang ini. Untuk kurung pangkat 2 bagi frekuensi harapan. Enter. Nah, maka ini kita total. Baru kita total, sum. Nah, dapatlah chi-square-nya. Chi-square hitung adalah 11,46. Ya, 11,46. Nah, sekarang chi-square table atau chi-square kritis ya. Chi-square kritis. Nah, degree of freedom-nya adalah rumusnya jumlah data per kelompok ya dikurang 1 dikali jumlah kelompok dikurang 1. Ya. Ini jumlah data per kelompok ada 3. Sementara ini adalah jumlah kelompok. Jumlah kelompok ada 3 juga ya. Rendah, sedang, tinggi. Nah, maka buka kurung count. Count. Nggak pakai if, count aja. Count. Ini kurang 1. Kurang 1 dikali count hitung kelompok. Count ini kurang 1. 4. Degree of freedom 4 ya. 2 kali 2 ya. 2 kali 2, 4. Nah, maka kita cari di tabel chi-square. Ya. 4 0,05. Ini ya. 0,05 4 DFT tariknya 9,84. Oke, kita copy aja. Kita copy, kita letakkan kritisnya ini dia.
Nah, baru kita uji. If ya, chi-square hitung lebih besar dari chi-square kritis, koma, maka kasih tanda lebih besar. Selainnya, kalau enggak berarti lebih kecil. Nah, itu dia. Maka didapat maksudnya chi-square lebih besar dari chi-square kritis. Chi-square hitung lebih besar dari chi-square kritis. Berdasarkan hipotesis, maka H0 ditolak. H0 ditolak. Kenapa? Karena chi-square hitung lebih besar. H0 ditolak. Ditolak. Nah, interpretasinya apa? Kita ada lagi soalnya, apa ceritanya? Nah, berarti H0 itu nyatakan maksudnya nggak ada hubungannya atau nggak ada pengaruh apa-apa antara suhu kerja dengan konduktasi listrik. Itu H0. Tapi hasil buktiannya ternyata H0 ternyata F hitung lebih besar dari F kritis. Artinya berarti eh, ada emang gitu. Pengaruh ya hubungan pengaruh antara suhu kerja dengan konduktasi listrik. Kita copy sedikit, kita comot sedikit ya, supaya nggak panjang kali ya. Berarti memang ada hubungan antara suhu kerja dan atau di satu atau bisa juga bahwasannya suhu kerja bisa juga nih suhu kerja mempengaruhi konduktansi listrik. Konduktansi konduktansi listrik. Nah, bisa juga seperti itu interpretasinya. Ya. Sampai sini paham kira-kira? Ya. Dimainnya di situ dia. Ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ya, ditolak. Jadi penolakannya itu dengan data ya, bukan dengan feeling-feelingnya ya. Menurut kau tolak, tolak. Kau enggak. Ayo kita voting, nggak bisa gitu. Jadi di sini nggak bisa voting, dia harus sesuai data. Oke, terakhir kita lanjut. Terakhir ya. Kalian paling suka nih terakhir kan gitu. Apa slide yang paling kalian suka ya? Apa? Slide yang kalian suka ya, apa? Terima kasih. Nah, cuma ini nggak ada pula sih slide terima kasih kan. Jadi nggak ada slide terima kasih karena saya hanya menunjukkan perhitungan ya, perhitungan. Baik. Dan terakhir adalah distribusi F atau saya lebih langsung aja yang paling terkenal adalah ANOVA. Saya langsung tunjukkan ke kalian bagaimana perhitungan ANOVA dari dengan kasus seperti ini, sebuah sistem signal conditioning digunakan untuk memperkuat sinyal keluaran sensor strain gauge. Strain gauge itu alat pengukur regangan. Peneliti ingin mengetahui apakah konfigurasi Wheatstone Bridge, tahu kan Wheatstone Bridge? Sudah belajar belum? Elektro, belum? Oh, ya, kalian semester? Oh, iyalah belum. Ini nanti dari semester 5 itu boleh ada di Wheatstone Bridge. Dia memperkuat memang gain, istilahnya kalau dia betul gain. Saya sempat belajar. Jadi kalau sinyalnya dapat kecil kali, ukuran mikro bisa dibesarkan jadi meter bisa. Dengan skala yang tepat. Digunakan untuk yang digunakan sebagai metode pengukuran dan penyimbangan resistansi. Ya. Apakah konfigurasi Wheatstone Bridge yang digunakan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap penguatan sinyal? Atau apakah Wheatstone Bridge ini memberikan pengaruh terhadap penguatan sinyal atau tidak? Atau nggak ada masalah, nggak ada ini. Nah, maka dilakukanlah penelitian, ya, dilakukan penelitian dengan 4 kelompok perlakuan. Yang pertama A tanpa bridge, ya, tanpa Wheatstone Bridge, pertama yang A. Yang B seperempat, ya, seperempat. Yang C setengah, setengah aja dikasih. Baru yang D full, semuanya dikasih apa? Jadi sambung ke Wheatstone Bridge. Kemudian diambil 5 sampel, ya, 5 sampel per kelompok. Nah,
Ya, maka nah ini ANOVA nih, ini langkah ANOVA sequence-nya. Jadi ANOVA itu dia pertama kita harus cari jumlah kuadrat antar kelompok, namanya between. Kemudian setelah dapat between kita akan mencari jumlah kuadrat dalam kelompok, namanya within. Kalau dapat between dan within ini maka kita akan dapat nanti F hitungnya. Baik. Nah, ini datanya nggak bisa kayak gini langsung nih, nggak bisa kita ngerjain ya. Kita harus balik dia, ya. Yang A B C D ini jadi ke kemari ke kolom, ya, Kemudian yang ini angka nanti akan harus balik dia. Nah, jadi kita gunakan perintah matrik ya. Ya, apa perintah matrik untuk membalikkan apa? Membalikkan matrik apa? Perintah membalikkan matrik sehingga kolom jadi baris, baris jadi kolom. Siapa tahu? Apa? Enggak lah, inverse. Inverse nggak membalikkan. Inverse itu akan menghasilkan matrik identitas, ya kan? Ini enggak lah, determinan itu adalah determinan tahu, determinan itu artinya kekuatan, power. Dari determinan itu disebut dengan power, power of matrix. Nah, bukan power of law, power of matrix. Ya. Power. Transpose. Kalau transformer lain lagi. Transformer itu yang udah seri ada 11 tuh serinya kan, dan berubah deh. Ada siapa? Optimum Prime. Transformer ya. Ini transpose ya. Kita gunakan perhatikan ya. Jadi cara menggunakan transpose kita hitung dulu dia mau jadi berapa kolom berapa baris. Nah, kebetulan ini jadi 4 baris berarti jadi 4 kolom dia. Kemudian ini ada 5 kolom, 5 baris jadi 4. Wah, jadi gini. Jadi saya siapkan pula sini. Oh, sebentar. Kebanyakan data set. Saya buang satu lah ya. Banyak data. Nggak boleh banyak-banyak. Nah, ini kebetulan 4 kali 4. Udah disorot tempatnya. Transpose. Transpose. Ini dia ada. Transpose sudah ada. Baru kemudian pilih data. Tekan shift control. Shift control tahan tekan enter. Nah, ini dia. Diperhatikan. 1,02. 0,98. 1, ya ada balik ya kan. Balik. Itu kira-kira ya. Nah, baru kita hitung rata-ratanya. Average. Baru kita hitung jumlahnya. Sum. Kita gunakan sum. Baru kemudian kita tarik kemari. Nah, di sini kita sum total ya. Nah, sementara untuk rata-rata jangan dulu. Ya, rata-rata total jangan dulu. Nah, kita hitung dulu berapa jumlah seluruh datanya. Jadi gunakan count aja, pilih semua datanya, apakah 16? Betul 16, ya. Nah, N adalah jumlah data per kelompok. Jadi satu kelompok itu jumlah data ada 4. Maka kita gunakan count, kita hitung kelompok satu aja, ambil salah satu, 4. Ya kan? K-nya adalah jumlah kelompok. Jumlah kelompoknya berapa? Jumlah kelompoknya adalah 4 juga ya kan. A, B, C, D kan. Nah, itu dia. Ya. Nah, baru kita hitung SS between atau jumlah kuadrat. SS itu square, sum of square. Jumlah kuadrat. Nah, jadi jumlah kuadrat yang kita hitung ini jumlah kuadratnya nih. Jadi buka kurung, rumusnya ini dia. Ini rumusnya. XI dikurang X total, X bar ya, X bar kan, belum kita cari nih. Nih. Total rata-rata adalah total semua dibagi jumlah data 16. Jadi total rata-rata ini dia adalah 1,254 total rata-rata. Nah, maka
Dari rumus ini X bar, ya, rata-rata kelompok dikurang rata-rata total pangkat 2. Jadi yang A, buka kurung, rata-rata total A ini dikurang rata-rata total semuanya di pangkat 2. Nah, ini bisa kita kerjain dulu. Kita kunci dulu sih di rata-rata totalnya. Tekan F4 kita kunci. Nah, baru kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita cek. Nah, pas ya. Rata-rata total B dikurang rata-rata total pangkat 2. Pas. Ini. Nah, pas. Oke. Nah, maka dapatlah SS between-nya. Kita total. SS between sum of total semua ini. Belum. Sorry. Ini rumusnya masih ada N lagi ya, Pak ya. Masih ada N. Ini masih totalnya aja. Ini masih yang sigma ini ya, masih sigma ini. Nah, SS between-nya ada N-nya lagi. Nah, berarti kita kali N dikali total. Nah, itulah dia SS between. Ya. DF between adalah K kurang 1 nih. Adalah jumlah kelompok dikurang 1. Jadi tinggal gini aja kurang 1. 3. Maka SS between adalah MS between adalah SS between dibagi DF. Nah, dapat 1. Sampai sini paham? Kira-kira? Nah, ya. Itu sebenarnya nggak sulit kalau kalian perhatikan, nggak sulit. Nah, yang ini agak ribet di sini di SS within karena banyak datanya. Nah, karena di dalam ya, maka kita akan mencari kuadrat dalamnya. Kalau kelompok cukup totalnya aja. Kalau dalam berarti masing-masing data kita kuadratkan. Caranya seperti apa nih rumusnya ini dia. Ya, rumusnya. Nah, perhatikan betul-betul. Jadi masing-masing. Jadi buka kurung data ini dikurang dengan rata-ratanya ini. Nah, itu rata-ratanya ini. Mana dia? Kita kunci dia jangan bergerak rata-rata yang bergerak kolom ya. Dia hanya bergerak ke baris saja. Maka kita kunci di alfabetnya, di S-nya. Tuh, di dolarnya di S-nya. Supaya jangan bergerak apanya. Nah, ya. Baru pangkat 2. Nah, itu dia. Nah, sehingga apa? Sehingga saya bisa tarik aja gini. Capek kali kalau gitu kan satu. Nah, tarik, baru tarik. Baru kita uji satu-satu. Betul nggak gitu kan? Ini. Betul nggak? Nah, betul dia. B, data ketiga kali. Nah, kurang ini. Pas kan? Nah, dah. Baru kita total. Sum. Kita total ini. Baru kita tarik ke bawah. Red. Baru kita total lagi. Sum. Nah, inilah dia yang namanya SS within. SS within. Atau jumlah kuadrat dalam kelompok. Within. Nah, DF-nya adalah atau degree of freedom adalah jumlah semua karena masing-masing di kuadrat tadi kan, within. Maka jumlah semua data dikurang dengan jumlah kelompok. Jumlah semua data adalah 16 ini dia. N 16 dikurang kelompok K. Nah, jadi DF within-nya 12, 16 kurang 4. Nah, baru dapatlah MS within-nya. MS within dibagi DF within. Dapat. Dah. Dengan dapat ini, maka ini saya hitamkan dulu. Maka dapatlah F hitungnya. Ini yang saya cari kan. F hitung adalah MS between dibagi MS within. Dapat 320. Keyakinan saya pasti F hitungnya besar. Gitu. Keyakinan saya. Tapi kita cek. Nah, sekarang kalau dapat F hitung kita akan bandingkan dengan F kritis atau F tabel. Ya, tabelnya udah ada di sini dia, tabel F. Tabel F. Nah, cuma kita perlu degree of freedom-nya 2 ya.
DF pembilang dan DF penyebut. Gitu ya. Nah, maka DF1 itu adalah DF within. DF within, mana ini? DF1 adalah DF between. 3. Dan DF2 adalah DF within 12. Alpanya adalah 0,05%. 0,05. Nah, maka kita lihat tabel. Kita lihat tabel 3, 12, 0,05. Ini kebetulan tabelnya udah tabel 0,05. Tinggal ini aja. 3, 12. Ini dia. 3, 12 dapat 3,49. Maka 3,49. Nah, baru kita gunakan if jika F hitung lebih besar dari F kritis, maka kasih tanda lebih besar. Kalau enggak, kasih tanda lebih kecil. Nah, ternyata F hitung lebih besar dari kritis, artinya H0 ditolak. H0 ditolak. Interpretasinya, nah, berarti memang ada pengaruh pemberian Wheatstone Bridge WB terhadap penguatan sinyal. Nah, itu kesimpulannya. Ya, memang ada pengaruhnya. Mana buktinya ini? Buktinya adalah F hitungnya lebih besar dibanding F kritis. Gitu kira-kira. Baik, mari kita tutup kuliah kita hari dengan berdoa. Seperti biasa, doa saya akan pimpin beragama Islam. Bagi yang non Muslim silakan berdoa beragama dan masing-masing. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.